Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar kata Tesla? Mungkin kita akan berpikir itu adalah sebuah nama perusahaan mobil listrik milik Elon Musk. Atau mungkin bagi yang suka main game COC atau Clash of Clans, pasti langsung kepikiran dengan sebuah menara besi yang mengeluarkan tembakan listrik bernama Hidden Tesla atau Tesla Tower yang ada di Mobile Legends. Jadi nama Tesla yang sering kita dengar itu pasti selalu berhubungan dengan listrik, karena sebenarnya memang berasal dari satu nama, yaitu Nikola Tesla. Ia adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik asal Amerika Serikat sekitar 100 tahun yang lalu. Kita bisa menikmati kehidupan dengan listrik yang disalurkan lewat kabel ke rumah-rumah karena teknologi Tesla. Dialah yang menemukan alternating current atau AC, aliran listrik dua arah yang kita gunakan lewat kabel-kabel listrik dengan jarak yang cukup jauh. Thomas Alva Edison sebenarnya cuma menemukan direct current atau DC, listrik satu arah yang digunakan untuk baterai dan ECU. Penemuan-penemuannya sungguh revolusioner dan terlampau maju, bukan hanya untuk kehidupan masyarakat di zaman ini saja, namun juga untuk era modern seperti sekarang ini. Bahkan ia telah memprediksi kemunculan smartphone sejak tahun 1926. Berdasarkan sebuah quote Nikola yang didapat oleh Big Think, kita akan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan instan. Meski terhalang jarak yang jauh, tidak hanya itu, lewat televisi dan telepon kita bisa melihat dan mendengar satu sama lain dengan sempurna layaknya bertatap muka, walaupun kita terpisah jarak ribuan mil. Dan alat yang kita pakai untuk melakukan komunikasi itu akan sangat sederhana jika dibandingkan dengan telepon yang kita gunakan saat ini. Seseorang bahkan bisa membawanya di saku rompinya, ujar Nikola Tesla saat diwawancara majalah Coiler di tahun 1926. Tentu deskripsi Nikola tentang alat komunikasi masa depan itu sangat mirip dengan apa yang saat ini kita sebut dengan smartphone. Sebuah ramalan yang hebat mengingat hal itu dikatakan 89 tahun silam. Tidak hanya itu, teknologi wireless yang saat ini sering kita gunakan sebagai radio kontrol jarak jauh seperti drone juga merupakan teknologi yang sudah dibangun oleh Tesla. Maka sesungguhnya dialah bapak teknologi dunia saat ini. Bahkan Albert Einstein yang sama-sama kita ketahui merupakan orang paling jenius di dunia pun memuji kecerdasan yang dimiliki oleh Nikola Tesla. Ketika Albert Einstein ditanya bagaimana rasanya menjadi orang yang paling jenius di dunia, Einstein menjawab, "Entahlah, seharusnya hal itu kau tanyakan kepada Tesla." Namun banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang Nikola Tesla, karena memang namanya telah dihilangkan hampir di semua buku-buku di sekolah. Mengapa demikian? Karena Nikola Tesla adalah ilmuwan esentrik. Dia nggak berniat jadi kaya dengan menjual teknologi. Seharusnya jika dahulu proyeknya berhasil, listrik, internet, pulsa untuk telepon yang saat ini kita gunakan bisa kita dapatkan secara gratis. Maka banyak para tokoh-tokoh kapitalis industri melihat proyek ini tidak memiliki keuntungan bisnis, bahkan bisa menghancurkan industri minyak yang saat ini kita gunakan sebagai bahan bakar transportasi. Inilah yang kemudian membuat Tesla dikucilkan dan semua proyeknya terbengkalai karena tidak ada yang mendanai dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Berikut ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penemuan-penemuannya. Namun sebelum lanjut ke videonya, jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe jika kalian ingin channel ini terus berkembang. Death Ray. Pada tahun 1930-an, Nikola Tesla mengklaim telah menemukan sebuah senjata elektromagnetik berjenis death beam atau laser pemusnah yang ia beri nama Teleforce. Peranti ini mampu menghimpun partikel laser energi dalam intensitas tinggi yang dapat digunakan untuk memusnahkan pesawat tempur, prajurit, atau apapun yang mengancam kedaulatan negara. Perangkat yang punya nama lain Death Ray atau sinar pemusnah ini urung diciptakan karena Tesla memprediksi apabila perangkat ini diciptakan, negara-negara di dunia akan dengan mudah saling sikut untuk memusnahkan satu sama lainnya. Kemampuan senjata ini, ujar Tesla, dapat menghancurkan apapun yang berada pada jangkauan jarak hingga 320 km jauhnya, serta dapat dijadikan tembok pertahanan yang memungkinkan suatu negara menghalau semua serangan yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan dari luar tembok. Ia mengaku kalau penemuan ini telah diincar oleh seorang pencuri atau agen rahasia. Pernah suatu ketika ruangan kerjanya berantakan dan kertas-kertas hasil penelitiannya berserakan. Namun beruntung Tesla telah menyembunyikan hasil penelitiannya tersebut. Osilator Tesla.
Pada tahun 1898, di kota New York, Tesla kembali mengklaim sebuah penemuan. Kali ini ia mendeklarasikan sebuah perangkat pengguncang berukuran mini yang apabila disambungkan ke sebuah alat yang ada di gedung kantornya, dapat mengguncang bangunan tersebut dan semua yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, perangkat ini dapat memanipulasi gempa bumi buatan. Menyadari potensi bahaya dan teror yang dapat ditimbulkan, Tesla langsung membawa palu untuk memusnahkan alat tersebut. Ia juga menginstruksikan para pegawainya untuk tutup mulut atas guncangan yang sebelumnya dihasilkan oleh benda ini. Sebagian teoris percaya bahwa pemerintah Amerika Serikat masih menggunakan penelitian Tesla yang satu ini di sebuah fasilitas bernama HARP di Alaska. Wardenclyffe Tower. Berkat bantuan pendanaan dari JP Morgan, Tesla kemudian merancang dan membangun menara Wardenclyffe, stasiun transmisi daya nirkabel raksasa di New York sekitar tahun 1901 sampai 1902. Morgan berharap menara ini dapat menyediakan sarana komunikasi nirkabel di seluruh dunia. Akan tetapi Tesla punya rencana lain. Tesla ingin agar menara ini dapat mengirim pesan, sambungan telepon, dan bahkan cetakan faksimil di penjuru Atlantik ke negara Inggris maupun ke kapal-kapal yang telah berlayar di samudra. Bukan hanya itu, apabila proyek ini berhasil, ia yakin kalau semua orang dapat menikmati tenaga listrik dari menara ini yang disalurkan lewat tanah tanpa sambungan kabel. Metodenya sendiri adalah dengan menghimpun energi panas dari dalam bumi dan udara sekitar yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Sayang, dengan adanya listrik gratis berarti tak ada keuntungan bisnis. Dan sistem ini dapat sangat membahayakan kepentingan tokoh-tokoh elit dunia karena dapat secara drastis mengubah industri energi. Coba bayangkan bagaimana jadinya apabila masyarakat tak memerlukan minyak bumi dan batu bara untuk beraktivitas. Atas dasar inilah JP Morgan menolak untuk membiayai proyek lanjutan ini. Proyek ini terbengkalai pada tahun 1906 dan tak pernah dilanjutkan. The Flying Saucer. Lebih dari seabad silam, atau tepatnya pada tahun 1911, Tesla mengajukan paten yang bukan hanya mencengangkan dunia publik saat itu, bahkan untuk masyarakat di era modern saat ini. Dalam proposal itu terdapat sebuah rancangan pesawat yang bentuknya janggal. Pesawat itu ia namakan dengan The Flying Saucer atau piringan terbang. Metode yang digunakan dalam rancangan tersebut sesuai dengan deskripsi saksi mata yang mengaku melihat UFO. Ketika sedang mendarat, tak ada yang menduga bahwa itu adalah pesawat. Namun ketika benda ini mengudara, orang akan mengira bahwa pesawat ini adalah milik makhluk luar angkasa. Tesla mengklaim bahwa pesawat ini dapat bermanuver di udara dengan mudah sesuai dengan keinginan kita. Terlepas dari kondisi cuaca, benda ini aman diterbangkan. Pesawat ini juga dapat melayang di udara tanpa sedikit pun bergerak dalam waktu yang lama. Piring terbang Tesla ditenagai oleh sistem bebas energi yang sebelumnya telah ditemukan Tesla. Padahal pada saat itu industri penerbangan dan kendaraan bermotor masih sangat tergantung pada pasokan minyak bumi dan gas. Lagi-lagi penemuannya yang satu ini bernasib serupa dengan menara pemancar daya nirkabelnya, tak mendapatkan dukungan dan pendanaan. Hingga saat ini masih banyak rumor liar yang mengatakan bahwa penemuan Tesla dimanfaatkan setelah kepergiannya. Banyak yang berspekulasi bahwa teknologi-teknologi canggih bikinan Nazi saat itu berasal dari penemuan-penemuan Tesla yang telah dimodifikasi. Bahkan hingga saat ini ada sejumlah proyek rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di suatu tempat yang tidak diketahui oleh publik. Proyek-proyek yang berasal dari hasil jerih payah Tesla yang berhasil dicuri oleh agen rahasia.